Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mitra Bersada FM yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Mari kita mulai menfokuskan kepada tafsir Al-Quran. Tafsir itu memang banyak sekali. Ada 50 kitab tafsir, 50 judul lebih. Nah, itu kebanyakan ya berbeda-beda karena sesuai dengan riwayat para sahabat. Hari ini kita mempelajari tafsir Al-Jalalain, ya. Tafsir Birra'i tapi bil maksur, jadi Birra'il Mahmud. Tafsir dengan lawan dari birriwayah, tetapi Al-Mahmud, jadi yang bagus, yang terpuji. Karena ada tafsir yang ya birro'ina ini jauh dari periwayatan. Kita mulai dari suratul Isra, surat Al-Isra atau surat Bani Israel, ayat 4. Surat Bani Israel ayat 4. Ini adalah pertengahan dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Wa qadayna ay auhayna, lan paring wahyu sapa ingsun ila bani Israil, maring bani Israil, fil kitabi ay fit taurati, ing dalam kitab Taurat, latuf sidunna, yakti bakal gawe rusak sira kabeh temenan, fil ardi, ing dalam bumi, ardi Syam, yaitu bumi Syam. Bumi Syam itu ya bumi seperti Palestina, Lebanon dan sekitarnya. Apa berbuat rusaknya? Bil ma'asi, kelawan piro-piro kemaksiatan. Kemaksiatan itu banyak cabangnya, ya. Ada merusak, ada membunuh, ada menteror, agitasi dan sebagainya. Marrota ini kelawan ambal kaping pindho, wala ta'lunna lan yakti bakal kumaluhur sira kabeh temenan, uluwan kelawan kumaluhur kabiron kang gedhe, tabghuna tegese ngliwati wates sapa sira kabeh, baghyan kelawan ngliwati wates, aziman kang agung. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Wa qadayna, sudah ditetapkan oleh Allah bahwa Bani Israel itu di kitab Taurat itu diterangkan mereka akan berbuat kerusakan di bumi Syam. Syam itu sekarang tidak ada, adanya Syria, kemudian Lebanon, Palestina, itu daerah Syam di situ. Dengan perbuatan kemaksiatan, dengan kedurhakaan, dengan
pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini nampaknya ya seperti yang kita lihat saat ini ya. Jadi kalau sesuatu itu sudah ada nasnya, sudah dinas, baik itu apakah itu disebutkan di Al-Quran melalui ayat-ayatnya atau melalui hadis Nabi SAW, maka itu pasti terjadi. Misalnya hadis yang berbunyi yang isinya itu di akhir zaman akan muncul para pendusta. Wah, ini kan sekarang ini muncullah orang-orang bukan membikin ayam atau ya damai, tapi malah membikin ya karena memang ada media ya. Kalau tidak ada media mungkin tidak sebesar ini gitu. Nah, disitulah kita bersikap yang baik. Kita tahu bahwa yang sangat menentukan adalah amal. Seseorang. Bukan jabatan, bukan nasab, bukan lainnya, tapi amalnya. Dan amal itu bisa amal hati dan amal lahir. Amal batin itu menghindari dari iri, benci, dengki, dendam, fitnah. Perbuatan lahir ya seperti mengerjakan yang dianjurkan, yang diperintahkan dalam ayat Quran maupun hadis Kanjeng Nabi SAW. Ya sebenarnya mudah seseorang itu tidak harus dikenal orang. Jadi seorang itu kalau amalnya sudah bagus begitu, ya sudah cukup. Mungkin kalau untuk mengajarkan atau memberi teladan itu bisa lah gitu. Tapi itu pun juga susah sekali untuk terhindar dari namanya pamer kan. Maka boleh apabila unsur pamer ini tidak ada, karena menyebabkan amalnya rusak, tidak diterima. Fa idza jaa mongko nalikane tumeka apa waqtul ulahuma janjine ambal kang pertama ula marrotayil fasati, kang pertama sangka kedua dari kerusakan. Jadi kerusakannya ada dua kali. Nah, ini kerusakan yang pertama apa itu? Ba'asna ngutus sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh Bani Israil ibadan ing pira-pira kawula lana kanggo kita uli baksin kang duweni kekuatan sadidin kang banget ashabi kuwatin wong kang duweni kekuatan fil harbi ing dalam perang wal batsilan nendang utawa tegese ya melawan fajasu mereka merangsek ya. Litola bikum kanggo goleki sira kabeh khilalat diyari ana ing sela-selane pira-pira omah wasata diyarin tengah-tengahe pira-pira omah liya ketulu supaya mateni sapa ibadan lana kum ing sira kabeh waya subukum lan supaya nawan sapa ibadan kum ing sira kabeh wakanalan ono mereka mencari kalian itu iku dan janji maf'ulan bakal kelakon wa qad afsatulan teman-teman wis gawe rusak sapa Bani Israil al-ula kang pertama biqatli Zakaria kelawan mateni Nabi Zakaria fa ba'asa mongko ngutus sapa Allah alaihim ing atase
Bani Israil Jalut ing raja Jalut wa junudahu lan tentara-tentarane Jalut faqatalu mongko mateni sapa junudu Jalut hum ing Bani Israil wasabulan nawan sapa Jalut wa junuduhu auladahum ing boro-boro anake Bani Israil. Jadi ketika mereka berbuat kerusakan yang pertama, Allah mengutus mengutus pemimpin ya, membuat pemimpin namanya Jalut. Pemimpin mereka itu membunuh, menawan, merusak Baitul Muqaddas begitu. Maka di juz 5 ya, juz 5 atau juz 6 itu waqotala Jalut Talut ya. Jadi pihak dari Allah, dari orang yang benar itu adalah Raja Jalut, yang terbunuh, yang membuat kerusakan adalah Raja Tolut. Nah, ini pada waktu yang pertama dahulu ya, sebelum Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma radatna nuli balekake ingsun lakum kanggo sira kabeh al-karata ing ambalan al-daulatan kekuasaan wal batalan kemenangan alaihin alahake ing atase Bani Israil ba'da mi'ati sanatin sause 100 tahun bikot li Jalut kelawan den patine raja Jalut. Waqotala Dawud Jalut. Jadi Raja Jalut ini raja yang bengis, pemimpin Bani Israil, kemudian terbunuh dia. Nah itu kalau di dalam keterangan yang lain itu pakai pelintengan, itu pelintang begitu. Jadi itu pasukan orang beriman itu syaratnya tidak boleh minum air sungai kecuali sedikit. Kalau minumnya terlalu banyak akan kalah gitu. Wa amdatna lan murahake ingsun dawaake ingsun kum ing sira kabeh bi amwal kelawan pira-pira bondo wa banina lan pira-pira anak wa ja'alna lan balik ndadekake ingsun kum ing sira kabeh aksara ing akeh apane nafiron asyiratan keluarga. Akhirnya Allah membuat tandingan dari Bani Israil yang dipimpin oleh Raja Jalut ini. Kemudian Allah memenangkan orang yang beriman, memperbanyak harta dan anak mereka. Kemudian keluarga mereka sangat banyak. Nah, ini memang sejarah itu berulang seperti itu sampai terakhir umat Islam lah yang menang. Sampai ada satu Yahudi saja, pohon itu bisa ngomong, Muslim, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah gitu. Itu pada menjelang hari kiamat. Di sini pelajaran yang bisa diambil adalah larangan membuat kerusakan. Membuat kerusakan itu membuat pamflet, membuat pengumuman, membuat iklan, membuat tulisan, melakukan perbuatan fisik, ya, menghalangi hak-hak orang lain. Itu cuma membuat kerusakan, melakukan teror. Nah, kemudian in ahsantum lamun gawe bagus sira kabeh bitaati kelawan taat ahsantum mongko gawe bagus sira kabeh li anfusikum kedue awak sira kabeh li anna thawabahu krana setune utahe ganjarane ihsan iku laha bali marang anfusikum. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik itu, maka akhir dari nasib itu kembali pada kita.
Jadi nanam bagus akan tumbuhlah hal yang bagus. Nanam kejelekan akan tumbuh kejelekan. Nah, ini sudah rumus. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, berarti berbuat baik siapa saja, termasuk memberi kepada orang lain. Maka itu hakikatnya adalah berbuat baik kepada diri sendiri, karena menyelamatkan diri kita di akhirat kelak. Belum di dunia itu, walaupun kita nggak pamer, nggak desa, orang sudah muji, wah wong apik. Ini maka kita sedikit demi sedikit gitu ya mencoba mempraktekkan, enggak usah sekaligus, sedikit demi sedikit, karena memang susah sekali untuk menjadi orang baik itu, susah sekali. Misalnya kita ini ya berbuat baiknya ketika menghadiri undangan, maka hati-hati dengan isi hati kita dan pikiran kita, termasuk mulut kita. Tidak usah menyangka yang bukan-bukan kepada tuan rumah. Tuan rumahnya medit nih, masa acara segini gedenya nasinya hanya begini, lauknya. Ini namanya sudah jelek. Harus menjadi undangan yang baik. Wes piro-piro to diundang gitu ya. Kita nggak ikut menyumbang dan seterusnya. Namanya orang punya hajatan itu kan, wah keluarnya besar sekali dan banyak. Dia sudah capek gitu. Kalau kita masih nggak ada kipasnya, parkirnya susah, aduh nggak ditemui sama tuan rumah. Sudah. Dulu Pak Kiai saya itu, Mbah Haji Nawawi Abdul Aziz itu ketika haflah gitu ya. Haflah itu alumninya pada datang. Beliau tuh waktu menyampaikan mau idhonya itu, jenengan tindak mriki niku pun ngoten niku, mboten kedah ketemu kalih kula, wah enak sekali. Karena apa? Karena sudah dicatat oleh Allah. Misalnya ndak bisa bertemu, ndak masalah gitu ya, syukur kalau bisa ketemu, namanya jarang ketemu. Dan sampai beliau itu dawuh begitu, boten kedah ketemu kula, boten misalnya boten kepanggih, boten napa-napa. Masya Allah, ini adalah akhlak yang diteladankan oleh seorang kiai. Itu saya pernah kehabisan bekal pada waktu kuliah. Di perjalanan sekitar 14 km, saya di pertengahnya, kira-kira masih 9 kilo lagi, uang saya habis, padahal saya naik angkot. Masya Allah, gimana ini kalau jalan kaki ya capek sekali, 9 kilo. Itu beduk-beduk lagi. Itu sampai pondok itu sorenya, itu kejadian jam 1 siang. Sampai sorenya itu Mbak Yai ngaji. Jajali awakmu waktu tindakan terus kentaan duit, sapa sing maringi? Ya Allah, kok kaya tahu gitu ya. Nah itu kan kok disampaikan di depan saya, kemudian disampaikannya pada waktu yang berdekatan dengan kejadian sebenarnya. Itu kejadian-kejadian semacam itu sudah banyak sekali. Hanya seorang guru itu Masya Allah seperti itu. Waskito, awas. Wa in asatum lan lamun gawe Allah sira kabeh bil fasati kelawan kerusakan, falaha mangko iku kedue anfusikum. Sebaliknya kalau kamu berbuat jelek maka akan kembali kepadamu. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau bagus maka bagus akibatnya, kalau buruk maka buruk pula akibatnya. Fa idza jaa mongko lamun wis teka apa waktul akhirati, janji kang ambalan kang kaping 7, artinya janji dari akibat kerusakan yang kedua yang kalian lakukan. Ba'asna mongko ngutus sapa ingsun hum ing
wong-wong Islam, wong-wong beriman, liyasu supaya gawe Allah sapa wong-wong musuhe kalian wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh bil qatli kelan den pateni wasabi lan den tawan. Ini merupakan bahasa ya pinjaman ya, mereka merusak wajahmu ya, artinya membunuh atau dan juga menawan kalian. Waliyat khululan supaya manjing sopo ibadan al masjida ing masjidil haram baital muqaddasi tegese baitul muqaddas fa yukhribuhu mongko gugurake utawa ngroboh nih kama kaya barang takholu kang manjing sapa apa namanya Bani Israel hu ing Baitul Muqaddas awwala maratin ing kawitane ambalan waliyutabbiru waliyuhliku lan supaya ngrusak sapa Bani Israel ma ing barang alau kang sombong sapa Bani Israel walabu alaihi apa yang mereka kalahkan tadbiron kelawan kerusakan halakan kerusakan. Jadi Bani Israel melakukan kerusakan 2 kali, maka nanti ada balasannya. Kerusakan yang kedua itu antara lain ya, yang sangat kelihatan adalah biqatli Yahya. Nabi Yahya itu dibunuh. Jadi nabinya itu dibunuh. Yang sebelumnya Nabi Zakaria dibunuh, yang ini Nabi Yahya. Nabi Yahya itu putranya Nabi Zakaria. Peristiwa kelahiran Nabi Yahya ini betul-betul ajaib ya. Jadi ketika itu Nabi Zakaria belum dikaruniai putra, istrinya mandul, belum mendekat ya, walaupun beliau memang terkenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mupu atau mengambil anak asuh namanya Siti Maryam. Nah, ketika Siti Maryam ini Siti Maryam putranya keluarga Imron. Siti Maryam ini orang solihah. Dulunya ibunya, istrinya Imron itu pernah bernadar agar anaknya nanti menjadi seorang yang abidatan, orang ahli ibadah. Betul ketika lahir menjadi ahli ibadah. Itu pulang dari Masjidil Haram ke kamarnya, tahu-tahu sudah ada buah-buahan, sudah ada hidangan. Lah itu Nabi Zakaria juga kaget. Anna laki hada, dari mana nak ini? Siti Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Oh, itu dari Allah. Yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa diduga-duga. Nah, ketika ada jawaban dari Siti Maryam seperti itu, Nabi Zakaria kemudian yakin hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doanya. Gusti panjenengan paringi kula anak. Kula ningali kejadian Siti Maryam itu ndak bekerja, ndak beli. Kok tahu-tahu di kamar ada makanan, ada hidangan. Maka sesuatu yang datangnya tanpa sebab seperti itu, saya ingin seperti itu. Saya juga sudah tua, istri saya mandul, maka berikanlah, walaupun kayaknya ndak mungkin, gitu. Betul. Maka di surat Maryam itu di surat Ali Imran ya, itu kemudian di surat Ali Imran, kemudian di surat Al-A'raf ya, awal A'raf itu disebutkan ya, di surat Toha juga ada bahwa Nabi Zakaria ini
minta kepada Allah bukti bahwa dia akan melahirkan akan punya anak. Nah, itu disebutkan beliau tidak bisa berbicara dengan kaumnya selama 3 hari. Itu tanda bahwa beliau akan mempunyai putra. Bahkan yang memberi nama putranya itu bukan Nabi Zakaria, tapi Allah sendiri. Ya. Zakaria, inna nubasyiruka bihulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi aku beri nama, Allah berfirman, aku beri nama anak itu Yahya, yang sebelumnya belum pernah disebutkan. Ini mengandung isyarat, Yahya itu artinya kan hidup. Mengandung isyarat, hei Zakaria, anakmu nanti itu akan hidup. Nah, ini merupakan bisyarah, kabar gembira. Anakmu nanti nggak akan mati, anakmu nanti akan hidup gitu. Namanya Yahya, yang beri nama Allah sendiri melalui wahyu. Dan ketika Nabi Yahya ini punya sifat seperti penyabar, tidak hasuro, wa nabiyyam minas sholihin, wa sayyida. Banyak sekali ya sifatnya Nabi Yahya ini. Akhlaknya baik, tidak tertarik dengan perempuan. Artinya terjaga betul, terjaga. Tidak tertarik itu memang kalau bukan haknya. Kalau sudah menjadi istri ya harus tertarik. Kalau nggak tertarik gimana? Nah, ini Nabi Zakaria punya sifat-sifat yang bagus. Maka itu menjadi, kalau di Kementerian Agama ada namanya BRUS ya. Bimbingan remaja usia sekolah itu ada namanya keren Qur'ani ya, atau Qur'ani keren, Qur'an keren. Artinya dicontohkan sifat-sifat yang baik dari para nabi, termasuk Nabi Yahya alaihissalam. Namun demikian, Nabi Yahya ini berdakwah sesuai dengan perintah Allah, tapi kaumnya menentang. Akhirnya Nabi Yahya ini dibunuh. Wah, itu menjadi catatan gelap ya. Di Al-Quran juga disebutkan waqatlihim wa qaulihim qulubuna ghuluf. Kemudian waqatlihim fabima naqdihim mitsaqahum wa qatlihimul anbiya. Jadi Bani Israel itu pernah melakukan kesalahan yang besar, yaitu membunuh nabi-nabi Allah, termasuk disebutkan di sini Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bukan main ya, kalau orang itu sudah membunuh ulama atau nabinya, wah itu dosa besar. Itu memang akhirnya memang Allah melaknati, membuat mereka celaka. Nah, ini mitra persada. Jadi pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini, bahwa berbuat kerusakan itu merupakan larangan. Yang kedua, ada suatu akibat tapi tanpa sebab. Jadi ada suatu kejadian tapi nggak ada sebab. Itu karena kekuasaan Allah. Seperti Nabi Yahya lahir dari ayah ibu yang sudah tua, yang ibunya mandul. Itu ada lagi setelah kisah itu, kisah Nabi Isa alaihissalam. Lebih takjub lagi, lebih asing lagi, lebih keren lagi. Yaitu Nabi Isa lahir tanpa ayah. Tadi nggak punya ayah, langsung dari ibu saja. Itu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah itu mempunyai kekuasaan yang bukan main. Kita ini bukan apa-apanya. Karena kita bisa ke sini juga atas izin Allah, panjenengan bisa mendengarkan ini juga atas izin dari Allah, dan kita berterima kasih, alhamdulillah, bersyukur karena dikersakne kepada yang baik, dikehendaki oleh Allah pada perbuatan baik. Mudah-mudahan Allah meridhai amal kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ambon.